Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Amir. Ya, yang saya hormati, ini ada ya Ibu Ketua Staimas Wonogiri, Bu Ati Nur Fatmawati ya. Eh, eh, ini alhamdulillah sekali dapat diundang ya di acara sharing session ya, sharing session untuk akreditasi gitu. Ya, terima kasih kembali untuk Staymas Wonogiri karena sebelumnya di tahun 2021 saya diberikan kesempatan belajar ya, untuk belajar bagaimana sih penjaminan mutu itu dapat berlangsung dengan efektif di perguruan tinggi. Jadi berkat Staymas Wonogiri lah bisa berkembang dengan baik gitu. Waktu itu ketua LP-nya masih Ibu Ketua Staymas ya. Terima kasih Bu Ati. Eh, jadi ini sebetulnya bukan apa ya menggurui, tapi ini cuma berbagi sharing di pengalaman kami di, eh, eh, karena kita merancang ya, merancang proses akreditasi ini dari yang sebelumnya 7 standar sampai 9 kriteria dan balik lagi ke 8 kriteria. Itu perjalanan yang cukup panjang. Jadi seperti itu. Jadi sharing session aja di mana eh, ada beberapa langkah-langkah yang memang akan kami berikan kepada teman-teman semua. Mungkin sedikit akan kami share. Mohon izin, berarti bisa di mute. Ya, jadi kami di eh, tentang perjalanan kami yang sebelumnya kami adalah bercerita ya sekilas tentang Universitas Said Sunyadin, bahwa kami sebelumnya itu adalah sekolah tinggi ilmu kesehatan. Jadi begitu bergabung dan merger dari sekolah tinggi ke universitas itu pada tahun 2020. Jadi seperti itu. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang status akreditasi pada prodi di Universitas Udin khususnya di Fakultas Perawatan dan Profesinas. Ini akreditasi pertama yaitu tahun 2013 itu dari Ban PT, karena LAM PT Kes itu berdiri 2014. Jadi akreditasi pertama kami masih Ban PT. Dan akreditasi pertama itu kami mendapatkan nilai C. Jadi seperti itu. Untuk akreditasi selanjutnya, yaitu tahun 2017, itu kami masih 7 standar. Alhamdulillah sudah mendapatkan akreditasi baik ya. Dan di tahun 2023 kemarin, dengan 9 kriteria, kami juga mendapatkan akreditasi baik sekali. Jadi itu, dan sudah bergabung dengan Universitas Saint Junaidim. Jadi seperti itu. Nah, di sejarah sarjana keperawatan ini, saya di sini masih dosen ya, belum ini. Nah, pada tahun 2024 kemarin diberikan amanat untuk menjadi dekan, di langsung untuk akreditasi ya, menyongsong akreditasi S1 Farmasi. Nah, dengan 9 kriteria. Jadi eh, lumayan lumayan bekerja keras dengan tim-tim eh, ya lulusan ya, eh, tim-tim yang solid lulusan
hasil dari perjuangan ikut webinar apa namanya asesor internal dari Stemas Wonogiri. Alhamdulillah bisa dapat terbaik gitu. Nah, selanjutnya ketika kita mau melakukan akreditasi di LAMPTKes, yang pertama kita kalau di LAMPTKes dari berdiri tahun 2014 berarti kita melakukan pembayaran. Kalau kalau yang sekarang kan mulai berkembang nih, ada LAMDIK, ada LAM LAM ekonomi, habis itu ada LAM teknik. Jadi kalau kami itu memang dari 2014 udah berdiri LAMPTKes. Jadi dari awal memang akreditasi kami itu sudah menggunakan akreditasi lembaga mandiri gitu. Dan itu memang dilakukan secara pembayaran. Jadi persiapan yang pertama ketika kita mau mengajukan akreditasi dan masuk ke sistem ya namanya SIMA online kalau untuk LAMPTKes. Moderator, Pak Amir, rekan saya juga. Selamat Bapak, udah jadi ketua LPM ya. Alhamdulillah, Bu. Terakhir ketemu waket akademik ya, kalau tidak Oke, salah. kemarin di Waket Akademik. Oke, Baru iya. bulan ini, Bu, Nah, ke LPM. Oke. Oke, selamat. Selamat juga Alhamdulillah. untuk itu ya, doktornya ya. Alhamdulillah, oke, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Semoga Dan tentunya dari STEMAS, Bapak Ibu dosen, dan narasumber yang luar biasa dari Pak Dedi Irawan MKep, Bu Isnaini Khairatun MPD, dan tentunya para peserta sharing session sesi ketiga pada siang hari ini. Dan materi sebelumnya dua pemateri luar biasa, di mana saya juga belajar tadi Bapak Ibu dan tadi membahas tentang teori, kriteria, tapi nanti di sini saya lebih ke pengalaman nyata, visitasi, dan seperti apa di lapangan, bagaimana rasanya ketemu asesor, lima tahun baru pertama kali melaksanakan akreditasi baik prodi maupun institusi dan alhamdulillah telah terakreditasi baik dan insya Allah tahun depan reakreditasi untuk prodi dan dengan status kami yang sekolah tinggi tentunya sangat senang dengan materi hari ini bisa belajar dari Pak Dedi, Pak Isnaini yang kampusnya sudah universitas dan kami dapat waktu akresi mungkin juga bisa jadi pembenahan buat STIS Grobogan dan buat gambaran sekolah-sekolah yang masih sekolah tinggi atau universitas perguruan tinggi yang masih baru. Baik, izin saya menyampaikan PPT saya. Bapak moderator, apakah PPT saya sudah sudah terlihat? jelas sih, Bu. Oke, sampun. Oke, siap. Mantap. Terima kasih. Jadi di sini kami lebih mau sharing pengalaman saat AL kemarin, baik AL Prodi, saya belum jadi ketua, dan saat AL PT, saya sudah jadi ketua, jadi kurang lebih bisa menggambarkan bagaimana pengalaman lapangan saat AL kemarin, dan inilah gambaran saat AL kemarin, di mana ini yang berjas hitam ini teman-teman kami, rekan-rekan dosen Civitas dari STIS Grobogan, didampingi dari Mitra, samping saya ini Mitra dari STIS Grobogan, di tengah ini adalah asesor kami dari Kopertais, dari Yayasan dan Ban PT. Kami lebih sharing di AL kami kemarin, jadi sebelumnya kita ada persiapan
pravisitasi, di mana yang pertama tentunya kita membuat tim akreditasi dan penanggung jawab, dan kami menentukan PIC-nya, person in charge, di tiap area ada borang, sarana prasarana, kurikulum, administrasi, dan lain-lain, dan tentunya benar oleh yang disampaikan pemateri sebelumnya bahwa koordinasi antar tim itu penting agar apa? Agar tidak ada yang tertinggal. Lalu pravisitasi yang kami lakukan juga perlu adanya checklist kesiapan lapangan, ruang kelasnya bersih atau tidak, rapi, dan lain sebagainya. Dan jujur kita menyulap keadaan sehingga seperti apa yang disampaikan di Burang, Bapak Ibu. Perpustakaan, labnya yang sebelumnya labnya kurang maksimal kita maksimalkan, dokumen Burang kita dibuat mudah akses, dan kemarin waktu akreditasi PT, semua dokumen diminta untuk dalam bentuk link. Jadi semuanya kita siapkan dalam bentuk link dan tentunya harus konsisten dengan bukti fisik. Lalu yang ketiga tadi dokumen dan bukti fisik, pengalaman kami dengan Borang memastikan sesuai kenyataan di lapangan. Kalau untuk akademik seperti silabus, RPS dan lain sebagainya, bukti fisik tentunya ada ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang dosen dan praktikum. Dan kalau seandainya di Borang ada 2 kelas tapi kenyataannya 1 kelas, kemarin kami dapat tips dari asesor pendamping ya, harus disampaikan ada rencanaan pengadaan kelasnya seperti apa, dokumentasi jadwal sementara, dan kebetulan kampus kami itu mau berencana membangun kampus baru, gedung baru. Nah itu kemarin juga diminta desainnya seperti apa, denahnya seperti apa. Jadi kita diminta untuk foto langsung di lokasi gitu. Next, tips dan pengalaman kami kemarin perlu adanya simulasi akreditasi. Mengapa penting? Yang pertama karena visitasi itu situasi nyata, bukan teori. Jadi saat asesor datang, pertanyaan itu tentunya bisa mendadak, orang bisa gugup, jawaban tentunya bisa tidak sinkron, dan dengan simulasi mampu melatih kesiapan mental dan koordinasi, bukan hafalan. Izin menyampaikan dengan pemaparan Ibu Isna ini tadi tentang ciri khas umum Aswaja. Pertanyaan itu sama persis diberikan ke STIS waktu akreditasi prodi lalu. Dan mulai dari itu kami belajar untuk menyiapkan juga saat akreditasi PT kemarin. Jadi STIS itu ciri khasnya apa? Juga sama di Aswaja. Aswajanya di mana gitu. Jadi ditelusuri hingga sampai output dan lain sebagainya. Dan tadi juga disampaikan prestasi. Dulu memang STIS secara prestasi belum maksimal, tapi alhamdulillah dengan pengalaman akreditasi begitu pentingnya prestasi mahasiswa, pelan-pelan 2 tahun ini STIS mengikuti lomba dan alhamdulillah bisa mendapatkan prestasi baik nasional maupun internasional. Dan tentunya PR kami juga sama, kurangnya dokter. Dan STIS saat ini belum ada yang dokter, meskipun sudah ada yang kuliah dokter, tapi kategorinya belum lulus dan itu belum bisa masuk juga dalam penilaian. Gitu. Dan simulasi akreditasi ini juga penting karena biar apa? Biar semua pihak tahu perannya. Akreditasi ini bukan tugas tim Borang saja, tapi melainkan semuanya, baik saya, ketua, pimpinan, dosen, tendik, mahasiswa, mitra, dan lain-lain. Dan tanpa simulasi banyak yang tidak tahu akan ditanya apa. Dan alhamdulillah dengan simulasi kemarin kami bisa sedikit mempersiapkan apa saja pertanyaan yang mungkin akan diajukan. Lalu yang ketiga, pentingnya simulasi akreditasi ini untuk mengetahui kelemahan sebelum asesor datang. Dan simulasi ini untuk membantu menemukan dokumen ada tapi tidak dipahami, sarana ada tapi tidak digunakan, mahasiswa tidak paham kegiatan, mitra tidak tahu isi kerja sama. Dan jujur dengan simulasi kemarin, STIS itu sudah dari awal tahu berapa kemungkinan skor nilai akreditasinya dengan keadaan yang ada di lapangan. Jadi dengan adanya simulasi ini kami jujur lebih jauh sangat siap untuk kedepannya.
Jadi lebih baik kita tahu dari awal saat simulasi daripada saat visitasi kedatangan aslinya. Pentingnya simulasi akreditasi yang keempat adalah melatih jawaban yang jujur tapi terarah. Simulasi ini bukan untuk menghafal jawaban, tapi melatih menjawab sesuai fakta, menunjukkan bukti, menyampaikan rencana, perbaikan jika ada kekurangan. Jadi dari asesor pendamping kemarin juga menyampaikan, kalau nggak ada, bilang aja jujur apa adanya dan sampaikan siap memperbaiki kekurangan, jangan bohong, nggak ada diada-adain gitu. Dan tentunya dengan simulasi akreditasi ini kami lebih mampu membangun kekompakan tim. Jadi masalah terbesar saat visitasi itu tentunya jawaban berbeda, si A, si B berbeda. Jadi dengan simulasi ini kami mampu menyamakan pemahaman bahwa semua berbicara berdasarkan sistem yang sama dan semua tahu kondisi nyata kampus. Jangan sampai kayak saya ketua bilangnya mahasiswanya jumlahnya 100, wakil saya bilangnya 50, Tendik bilangnya 25 kayak gitu. Jadi perlu adanya penyamaan dan semuanya harus berdasarkan sistem dokumen yang ada di Borang. Dan tentunya dengan simulasi akreditasi mengurangi kepanikan saat visitasi. Tanpa simulasi tentunya panik besok gimana, tapi dengan simulasi ini kami jadi lebih siap, lebih terbiasa karena suasana visitasi sebenarnya itu kan serius, detail, banyak pertanyaan mendalam. Dengan simulasi ini kami jauh lebih siap ke depannya seperti apa. Jadi Bapak Ibu semuanya, simulasi ini bukan untuk berlatih menjawab, tapi untuk memastikan bahwa kampus benar-benar siap secara nyata. Itu tentang simulasi akreditasi. Lanjut, ini saya mau sharing. Pertama, untuk waktu AL kemarin, ini saat ALPT. Ya. Jadi hari pertama kami penyambutan, dan di penyambutan ini kami menampilkan bakat mahasiswa. Kebetulan ini adalah tari ditampilkan oleh mahasiswa turun sudah disambut oleh mahasiswa kami, dan selanjutnya kami arahkan ke ruang transit lalu pembukaan. Di pembukaan ini saat saya sambutan sebagai ketua, di sini saya juga memaparkan tentang visi misi, strategi pengembangan, capaian institusi dan lain sebagainya. Lalu setelah kegiatan sambutan-sambutan juga ada yang namanya wawancara manajemen inti, di mana kami para ketua, wakil, LPM, LPPM, dosen tendik masih di ruangan yang sama, dan di situ kita diwawancarai oleh salah satu asesor. Dan di tempat yang berbeda, asesor juga wawancara dengan mahasiswa, alumni, dan mitra. Dan ini adalah gambar-gambar waktu mahasiswa kami, pakai jas ini, melakukan wawancara akreditasi, dan yang kebetulan di sampingnya pakai baju hitam ini adalah saat asesor mewawancarai alumni. Dan tentunya juga ada wawancara dengan mitra, tapi mohon maaf belum bisa saya tampilkan itu. Dan di sini saya mau spill sedikit contoh pertanyaan wawancara kapan lalu itu. Jadi di ketua itu tanya strategi pengembangan kampus, di waket kebetulan di kami ada waket akademik, keuangan, kemahasiswaan, ya bertanya tentang sistem akademik, keuangan, kegiatan kemahasiswaan, Kaprodi implementasi kurikulum, LPM di SPMI berjalan atau enggak, LPPM penelitian dosen, dan dosen sendiri tentang RPS diterapkan. Untuk akreditasi Lamdik itu dosen dulu juga diminta mengajar Bapak Ibu. Tapi untuk Ban PT kemarin dosen tidak diminta mengajar, lebih diwawancarai tentang RPS yang digunakan. Dan saat wawancara dengan mahasiswa itu lebih ke pengalaman mahasiswa. Jadi perkuliahan gimana, dosen pakai RPS apa enggak, fasilitas, dan mahasiswa juga ditanya yang paling disukai atau yang enggak disukai, kekurangannya apa, untuk perbaikannya apa, seperti itu. Untuk alumni juga ditanya tentang pengalaman saat kuliah, dan mitra di sini pertanyaannya tentang kerjasama apa, mahasiswa pernah menjalin kegiatan juga tidak, dan adakah evaluasi kerjasama.
Baik, selanjutnya dari kami tips wawancara saat AL kemarin itu yang pertama jujur dan terbuka. Jika tidak ada ya kami bilang tidak, kami menunjukkan siap memperbaiki, siap segera melengkapi seperti itu dan kami dengan terbuka menyampaikannya. Dan yang kedua, kami saat menyampaikan sambil menunjuk bukti fisik dan dokumen. Jadi seperti contoh saat ditanya mahasiswa lomba, buktinya mana? Ya kami menunjukkan mungkin piagamnya, mungkin piala dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu koordinasi tim dengan kampus yang masih berstatus sekolah tinggi. Kami sama-sama baru belajar tentang akreditasi sehingga dengan adanya koordinasi tim, simulasi akreditasi, kemungkinan-kemungkinan pertanyaan wawancara sudah kami siapkan sejak awal. Selanjutnya, hari kedua yaitu pencocokan borang dengan lapangan. Nah, inilah yang sesi paling kritis menurut kami, di mana perasaannya dagdikdukser ya. Jadi sesuai apa tidak, ya, gitu jumlah kelas, ruang kelas nyata, lab micro teaching, perpustakaan, dengan sebelumnya jumlah buku yang kurang memenuhi standar, kami berpikir bagaimana biar sesuai, akhirnya ada yang namanya jurnal online, buku online, dan lain sebagainya, ruang dosen seperti apa, dan dokumen ini dipakai tidak, sesuai tidak, lengkap atau tidak, apa hanya berbentuk hanya dokumen. Dan simpulan dari pengalaman kami waktu akreditasi baik prodi maupun institusi, yang pertama yaitu jangan menunda perlengkapan dokumen. Jadi biasanya untuk dokumen dan lain sebagainya, dulu-dulu kami masih menunda-nunda, tapi dengan akreditasi PT kemarin kami lebih siap mempersiapkannya. Dan perlunya briefing tim sebelum visitasi, dan selalu mendokumentasikan bukti kegiatan. Dan yang ketiga yaitu selanjutnya jangan menutupi kekurangan, tunjukkan rencana perbaikan yang tadi telah saya sampaikan, lalu siapkan bukti rencana pengadaan jika sarana prasarana kurang. Di mana di sini kalau dokumen dan bukti fisik lengkap, insya Allah nilai maksimal. Dan jika kita mengalami kekurangan atau kita ada kekurangan, tunjukkan rencana perbaikan, dan saat wawancara kita semua harus siap dan kooperatif. Dan pengalaman kami, kunci sukses visitasi adalah jujur, siap, dan koordinasi tim. Baik, Bapak Ibu semua, itu yang bisa saya sharingkan terkait dengan pengalaman akreditasi lapangan saat STIS menjalani ALPT maupun Prodi. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam moderator. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Suci Rahayu atas materinya. Mohon izin Ibu, tadi untuk akreditasinya itu yang prodi itu pakai LAM atau masih ban PT Ibu jenengan? Yang di Untuk sebelumnya. akreditasi Prodi kami Lamdik, Oh, sudah untuk landing ya? PT dan PT ya. Oh, siap-siap. Baik, terima kasih sekali lagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh, Tiga materi sudah menyampaikan terkait materi Lamkes ya, tadi ada 8 kriteria, kemudian Bu Isna ini dikti saintek, kemudian Ibu Suci Rahayu eh, dari apa itu Lamdik dan juga Ban PT. Baik, untuk sesi pertama ini saya buka 3 penanya. Silahkan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan atau sharing, monggo. Mohon izin Bapak, Baik, Bu Devina, monggo saya persilakan. ya, eh, saya izin bertanya untuk STIS, Ibu. Di STIS itu ada berapa prodi, Bu? Oke, dari Ibu siapa tadi, Pak Moderator? Ibu Devina. Oh, Ibu Devina. Ibu Devina dari mana ini?
dari Staimas Oh, dari Wonogiri. STEMAS. Terima kasih, Untuk Bu. STIS, kami baru memiliki satu prodi, yaitu PAI, Ibu Devina. Ya, jumlah mahasiswanya ada berapa, Bu? Jumlah mahasiswa keseluruhan kurang lebih hampir 100. Ya, masih Oh, ya. 100. bertumbuh, 100. Ibu. Ya, alhamdulillah. Untuk jumlah dosennya ada berapa, Bu? Jumlah dosen kami 9. Mohon maaf, ini asesor bertanya ini. Enggak, maksudnya ya. Monggo. Ya, ini Saya sesi pertanyaannya asesor ya. apa? Nggak Iya, apa-apa ini kan masih Biar sharing. mudah. Ya. Oh gitu, ya. ya. Langsung saja berarti ini ya, TikTokan gitu ya. Oke, Iya. Monggo, Oh monggo. iya, ya. Berarti kan Apa saya yang jadi tahu. asesor malah. Iya. Ini jadi tahu dengan perbandingan Staimas gitu loh, Kalau Bu, Pak. STEMAS tetap kakak senior ini, kami berguru ini. Prodinya banyak, jumlah dosanya juga banyak, STIS masih belajar, masih bertumbuh dengan kampus baru, dengan jumlah mahasiswa kurang lebih 100, dengan dosen kurang lebih 89 tadi yang saya sampaikan, Oh, dengan satu prodi. ya, baik. Berarti hampir sama 11-12 gitu dengan Staimas. Yang mau saya tanyakan, Ibu, untuk pengecekan pembelajaran ya, ketika pembelajaran itu apakah dicek juga penilaian seperti rubrik dan portofolio, Bu? Kebetulan kemarin kami tidak, cuma dicek ada dan tidaknya, begitu. Jadi cuma dilihat sekilas, tapi tidak sampai detail sekali untuk itu. Untuk Untuk rubrik dan lain sebagainya tidak begitu detail. oh, tapi Ibu mempersiapkan itu. Nggih, kami mempersiapkan. Kampus Hmm. baru, Bu, baru pertama akreditasi, apa yang Oh, ada perlu disiapkan semua. Jadi nanti kalau seandainya ditanya, kami sudah siap gitu. oh, baik. eh Untuk bukti dukungnya itu memang harus menggunakan Drive atau semua di website gitu, Bu, atau memang PDDT? Kalau di kami kemarin itu beberapa di website, beberapa di Drive. Untuk di PD Dikti ya masih apa adanya itu. Tidak ada perubahan apapun. Oh, jadi untuk penelitian pengabdian itu semuanya dari web dan Drive nih, Bu? Iya, web drive gitu. Tapi Oh, saat baik. simulasi kemarin kami juga diajarkan untuk memastikan di status jabatan fungsional setiap dosen itu ada dan sesuai. Jadi kebetulan itu dulu saya waktu itu masih AA aja Bapak Ibu dan belum ada di PD Dikti. Waktu simulasi dicek, loh ketuanya aja kok nggak ada nih gimana. Tapi untungnya dosen-dosen saya itu udah ada. Terus ya karena dengan simulasi itu alhamdulillah langsung eh, meskipun saat asal luar tapi ya alhamdulillah udah pengajuan. Jadi seandainya ditanya ya Yang terima kasih kembali iya, Bu terima Devina. kasih. Saya boleh lanjut ke yang itu, Pak. Asbaja tadi loh, Pak. Jadi tadi dari universitas Ya, boleh. mana ya, Bu Pak? Isna ini Khairatun Nikmah dari kampusnya tadi mana ya? Iya, Kak. Iya, Langsung aja. Oke. iya Bu, silahkan. Oke. Grobol. Oke, Bu. Oh, mohon maaf izin bertanya. Iya, Yang kami juga punya, Bu, ciri khas yang seperti Asbaja tadi. Punya portofolio penilaian Asbaja itu, Bu. malah kemarin itu kan karena asesor kami itu dari ada perbandingan. Kalau di Muhammadiyah itu seperti ini loh, seperti itu. Sampai detail sekali. Contohnya seperti ini ya. Dosennya itu harus seperti dan itu harus menciri khaskan itu sampai sedetail itu. Jadi harusnya itu kampus itu eh, mempunyai buku induk sendiri yang membahas tentang keaswajaan. Karena kan kalau visi dari kampus kami itu juga ada kata aswajanya sampai diturunkan sampai ke prodi. Seperti itu, Bu.
Jadi harus Oh ya. iya Tapi ya. ya karena kita kan Oh, kami kan barusan ini, jadi kami itu sudah menjalankan, tetapi secara dokumen itu kami masih belum belum semuanya itu teraswajakan gitu. Jadi PR dari asesor ini sebaiknya didokumentasikan secara bagus seperti itu. Mulai dari tra itu aswajanya yang seperti apa itu harus kasarannya harus genah kayak gitu. Karena kami cuma menuliskan asja kan aswaja itu asesor itu seperti bagus karena yang diminta itu sedetail mungkin, Bu. oh, oh gitu. Nggih, Iya, nggih, nggih. kami kemarin kelabakannya karena itu. Karena kami secara dokumen nggak ada, tapi kalau hanya cerita ini loh yang kami kerjakan, ini loh yang kami laksanakan, kan mereka tidak hmm, namanya apa ya, tidak terstruktur dengan baik seperti itu, tidak terdokumentasikan dengan baik. Penilaian Nggih, dari asesor seperti itu. baik, baik. Kalau untuk sistem informasi yang dipakai di kampus Ibu, apakah hanya, informasi berupa sistem pembelajaran perkuliahan itu atau masih ada sistem informasi yang lain, Bu? Kayak untuk LPM gitu, Bu? Kalau LPM belum ada. Kemarin itu sempat ada tawaran, tapi ini masih kami rembukan. Yang sudah ada itu kayak apa ya namanya? Kayak siakat itu kami sudah. Terus untuk pembelajaran daring itu kami sudah menerapkan itu. Kita pakai yang namanya apa ya? Lupa ya saya namanya apa. Itu jadi nanti tugas dan sebagainya, ada videonya, itu kami ada sendiri di web itu ada seperti itu. Jadi kalau untuk apa namanya LPM itu belum ada, Bu. Kemarin ada tawaran tapi masih saya pertimbangkan karena memperkuat dulu sistem yang berjalan, setelah itu baru eh, di teknologi informasi seperti itu. Mungkin kalau STIMA sampun ya. Belum juga, Ibu, makanya Belum. ini mau tanya-tanya dengan kampus lain gitu. Hmm. Belum kemarin itu sempat ada tawaran tawaran dari Kopertais kami untuk itu, tapi ya karena kita harus mengoyak aik biaya Iya, dengan betul. itu terhalang itu, jadi masih saya beralasan untuk memperkuat dulu eh, PPOPP yang ada di perguruan tinggi kami, baru nantinya akan di sistem seperti itu. Sebenarnya Iya. itu jauh lebih gampang kalau sudah tersistem itu kayak tracer study itu kita tinggal klik saja itu sudah terbaca semuanya gitu. Kalau kami kan masih manual makanya pakai pakai Google Form kayak gitu masih masih banyak belajar lah dari kampus-kampus yang lain juga, Bu. Nggih, sami, Bu, sama saja kami juga masih demikian. Nggih, seperti itu. Nggih, terima kasih, Ibu. Oke, Eee, sami-sami. Kembali Pak moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang langsung tadi. Ini kebetulan ada pertanyaan lagi di kolom chat. Ini ditujukan kepada semua narasumber saja, nggih. Nanti bisa saling melengkapi terkait pertanyaan dari Mas Jessica Charter. Izin bertanya Bapak Ibu, untuk akreditasi PT, instrumen terbaru mungkin ada yang berkenan untuk sharing. Seperti apa langkah dan pengalamannya. Qadarullah kampus kami akreditasi PT sudah dekat waktunya, namun kami belum ada gambaran. Ini Mas Jessica Center ini dari kampus mana, mohon izin, Nggih? Halo? Apakah terdengar?
Dari Setis di Yogyakarta. Oh, dari Setis Madinah Yogyakarta. Kira-kira kurang berapa bulan, Mas? Itu akreditasinya. Karena memang kalau yang sempat saya ikuti ketika apa itu acara yang terbarunya itu minimal itu 6 bulan sebelum eh, hangus akreditasi tersebut. Jadi harus jauh-jauh. Insya Allah awal 2027. Oke, monggo Bapak Ibu bisa dijawab dari Pak Dedi Irawan. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Izin menjawab, moderator. Mungkin di kami di Fakultas Ilmu Kesehatan sesuai dengan lembaga akreditasi mandiri kami di LAMPTKes, untuk akreditasi ke depan ini menggunakan 8 kriteria, sehingga kami sudah berupaya untuk melakukan itu, dan itu ada beberapa item yang nantinya memang harus kami lakukan. Namun di LAMPTKes ini karena kita berbayar juga lumayan mahal. Jadi di LAMPTKes itu ini akan memberikan ketika kita mau melakukan penyusunan borang akreditasi, ini diberikan pendampingan oleh asesor pendamping namanya. Nah, asesor pendamping ini ada 2 orang nantinya yang sampai kita benar-benar borang ini kita selesai, selanjutnya untuk diupload di SIMAK dan baru dilakukan AL. Jadi seperti itu. Jadi untuk masing-masing asesor di LAMPTKes ini dari 8 kriteria ini ada asesor pendamping. Untuk kriteria 1 dan 4 ini ada 1 pendamping asesor. Selanjutnya untuk 6 dan 5 dan sampai ke 8 ini ada 1 asesor. Jadi sehingga harapannya ini akan mempermudah dari prodi di bawah LAMPTKes untuk melakukan akreditasi. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar kita didukung untuk pendampingan. Walaupun ada beberapa item nantinya memang benar-benar kita diporsir ini. Karena apa? Karena dari pendampingan ini cuman diberikan waktu lebih kurang nggak nyampe 60 hari. 50 hari ini memang benar antara standar atau kriteria 1 sampai dengan kriteria 8 ini harus selesai. Jadi seperti itu. Nah, itu di LAMPTKes. Selanjutnya begitu kita upload 1 minggu kemudian ini akan dijadwalkan untuk AL. Jadi seperti itu. Begitu sudah AL turun, ini ada dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan itu, sehingga sampai kita mendengar itu runutnya itu ada siklus ya, ada siklus untuk akreditasi dari LAMPTKes. Jadi seperti itu. Nah, terus untuk apa namanya? Untuk universitas sendiri ini untuk ban PT, ini ban PT ini sama seperti itu. Yang pertama bahwa kita sudah mengajukan ke akun ya, akun perguruan tinggi itu ke Ban PT, sehingga dari Ban PT itu memberikan kita suruh PT itu mencari pendampingan dari pendamping dari mana gitu untuk dalam pengisian borang akreditasi itu yang dari perguruan tinggi gitu. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, Pak Amir, moderator. Lebih dan kurang mohon maaf. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan dari Bapak Dedi Irawan. Selanjutnya Bu Suci mungkin menambahi terkait yang sudah ditanyakan untuk mekanisme eh, dalam langkah-langkah dalam mempersiapkan akreditasi PT. Monggo Ibu Suci. Kalau untuk kami
baru tahun kemarin ya, jadi belum ada setahun di bulan April. Ya mungkin untuk kami sendiri ke depannya untuk mempersiapkan yang kemarin belum ada beberapa catatan kami coba melengkapi. Dan insya Allah nanti untuk akreditasi berikutnya yang sebelumnya belum ada dokter, sudah ada dokter, yang sebelumnya berkas kurang lengkap kami lengkapi lagi, yang sebelumnya mahasiswa prestasi belum maksimal kita maksimalkan lagi, dan kemarin sebelumnya jabatan fungsional yang sebelumnya ada yang belum dapat, ada yang masih AA kita tingkatkan lagi. Jadi kekurangan-kekurangan kami kemarin kami coba untuk maksimalkan untuk akreditasi berikutnya. Begitu tambahan dari saya, Pak Amir. Saya Baik, terima kembalikan ke kasih Ibu moderator. Suci Rahayu. Mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Istaini terkait persiapan akreditasi perguruan tinggi, Ibu. Hmm, Kalau untuk perguruan tinggi, akreditasinya, saran dari asesor waktu kami asesmen PT kemarin, itu dipersiapkan akreditasi dari prodinya. Jadi dibenahi akreditasi prodinya agar nanti bisa sukses di akreditasi PT-nya. Seperti itu, Pak. Tambahan dari saya sedikit saja. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan ketika pemateri eh, merangkum apa yang disampaikan tadi bahwa memang untuk persiapan akreditasi PT itu seperti yang disampaikan Pak Dedi Iran tadi, yakni penting itu yang namanya pendampingan asesor agar supaya memang terstruktur baik dari pembuatan LED maupun LKPT-nya. Karena memang untuk tahun-tahun ini seiring perkembangan zaman, kemudian pergantian menteri dan sebagainya itu pasti kebijakan akan terus berubah seperti itu. Jangan sampai kemudian kita nyusun, nah ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ban PT seperti itu. Kemudian yang perlu dicermati juga di standar-standar yang dicantumkan Ban PT terutama. Kemudian dari masing-masing standar itu nanti baru pengumpulan berkas dokumentasi yang mana nantinya dari masing-masing standar itu nanti ada penilaiannya yang nanti kita akan ketahui sejauh mana sih nilai akreditasi PT kita sebelum nantinya akan disubmit. Lah, mohon nanti Mas tadi jika charter itu untuk mempersiapkan hal tersebut karena memang di tahun 2027 sudah mulai sudah habis masa akreditasinya ya. Nah, ini tahun ini harus benar-benar di apa ya ditekan seperti itu. Setelah Mas juga ini di tahun 2028 habisnya ini di tahun 2002 ini kita juga sudah mulai persiapan baik dari akreditasi PT, Prodi yang 3 masuk LAM, yang satu masih Ban PT seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tiga pemateri. Mungkin untuk sesi yang kedua ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu audien semuanya. Dua penanya saja. Monggo saya persilahkan Bapak Ibu. Izin bertanya ya Pak. Monggo atas nama Bu Nadiro Ya, dari mana? saya masa. Oke, monggo silakan. Mohon izin kepada seluruh narasumber. Eh, saya dari LPPM ingin menanyakan terkait penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi dosen. Langkah-langkah strategis Mohon apa maaf, ya yang perlu suaranya disiapkan? kurang jelas Ibu. Ada suara belum? Baik, mohon izin bertanya kepada seluruh pembicara. Eh, Kami dari LPPM ingin menanyakan persiapan-persiapan apa saja yang bisa kami lakukan untuk istilahnya agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam penilaian terkait penelitian dan pengabdian masyarakat. Begitu Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan. Ini berarti ditujukan kepada seluruh pemateri nggih, Ibu nggih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, satu lagi kira-kira Ibu. Bapak Ibu
Dian, ada yang ditanyakan? Kelihatannya Saya Pak Amir. sudah pada paham ini. Baik, sementara satu saja ini dari Bu Nadiro. Halo, halo, halo Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Nggih. Masih Pak terdengar. Halo, Bapak, jadi Terdengar Pak Amir, tapi agak terputus-putus tadi. oh, dicatat dulu. Enggak, enggak. Mohon izin ini Pak Amir terlempar. Ini udah masuk ini. Oke, baik. Mohon maaf, Ibu, karena memang kondisi sinyal. Tadi disampaikan untuk dari Bu Nadiro ditujukan kepada pemateri terkait mungkin langkah-langkah persiapan khususnya di bidang LPM, penelitian dan pengabdian ya terutama Bapak Ibu, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan sebelum daripada akreditasi. Monggo bisa dijawab yang pertama dari Ibu Isna ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Untuk penelitian dan pengabdian, ini yang terbaru di Lamdik, itu kan mahasiswa itu yang diminta Sinta 4 dan dosen itu Sinta 2 untuk penelitiannya. Jadi kita harus mempersiapkan itu, dosen-dosen dan mahasiswa kita semangati untuk melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil dari penelitian. Begitu juga PKM yang dilakukan mahasiswa dan dosen. Untuk sarannya agar bekerja sama dengan perguruan tinggi yang lain, apabila nanti kita terhalang dana, kita bisa eh, apa ya saling saling iuran seperti itu. Eh, Seperti kemarin salah satu mahasiswa saya juga submit di eh, jurnalnya panjenengan Ibu yang PAI, itu alhamdulillah saya menghubungi dari pihak pengelola jurnal PAI-nya. Gimana Pak kalau kita bertukar? Jadi mahasiswa saya menulis di eh, jurnalnya jenengan, nanti mahasiswa dari STAIMAS bisa juga menulis di jurnal kami, seperti itu. Terus lagi yang bisa menambah itu ini Bu, apa sertifikat menjadi editor ataupun menjadi reviewer. Itu juga bisa menjadi salah satu rekognisi dosen yang eh, ternilai bagus di akreditasi utamanya di Lamdik itu tertulis seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Kalau LPPM di tempat saya itu sering ngoprak-ngoprak. Ayo, ayo ngadakan PKM, ayo ngadakan penelitian seperti itu. Dosennya dioprak-oprak satu-satu seperti itu, Bu. Mungkin tambahan dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Isna ini. Selanjutnya monggo bisa ditambahin Bapak Dedi Irawan. Oke, terima kasih.
mungkin persiapan di kami di Fakultas Ilmu Kesehatan, khususnya farmasi, keperawatan, dan kebidanan. Yang pertama, kami sudah menetapkan, yang pertama adalah setiap lulusan ini mahasiswa wajib upload di jurnal, ya, jurnal itu terus harus terakreditasi. Nah, akreditasi, ya, kami membebankan mereka harus terakreditasi minimal 5 dan 6. Yang paling tidak itu dulu, karena paling tidak mahasiswa sudah belajar untuk mempublikasikan karya ilmiahnya. Selanjutnya untuk penelitian dosen dan PKM, ini memang kewajiban, ya, kewajiban dosen. Ini memang harus setiap semesternya harus ada penelitian dan PKM apabila mau meningkatkan, ya, kinerja dosennya dalam pengisian PKD. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah menginformasikan bahwa setiap dosen itu wajib, ya, wajib penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, ini yang untuk penelitian dan pengabdian baik dari dosen maupun mahasiswa. Selanjutnya untuk dosennya, ini diwajibkan juga ketika melakukan penelitian wajib untuk mengikut sertakan mahasiswanya. Wajib mengikut sertakan mahasiswanya dalam penelitian dan PKM. Nah, dari situ juga kami membutuhkan bahwa setiap dosen yang mengupload di jurnal dan PKM yang dijurnalkan, ini harus tersinkronisasi dengan visi sinkronisasi antara penelitian PKM sesuai dengan proses pembelajaran dan pendidikannya. Jadi seperti itu. Itu instruksi yang diterapkan untuk di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Saifuddin. Jadi mungkin itu aja tambahan dan masukan untuk bidang penelitian dan PKM. Selanjutnya, persiapan-persiapan yang perlu dilakukan ketika kita akan menyongsong akreditasi, ya. Nah, yang paling umum adalah kalau kita di bawah payung pengurus yayasan, yaitu komitmen dari yayasan. Nah, jadi yayasannya ini komitmennya gimana? Kalau kita mau maju harus komit dengan apa yang memang kita lakukan. Jadi seperti itu. Jadi ada dukungan, ada support system, sarana prasarana yang memadai untuk kita menuju akreditasi yang lebih baik. Jadi seperti itu. Sehingga proses nantinya di tim LPM, Lembaga Penjaminan Mutu, dari tingkat universitas, fakultas, dan prodi, ini saling bekerja sama untuk berkontribusi dalam upaya terciptanya mutu yang bagus. Jadi PPEP sampai dengan tingkat prodi, sampai dengan proses pembelajaran yang memang benar-benar runtut antara proses perkuliahan dengan FPS, antara item penilaian, kan gitu. Sampai dengan kenapa SKS setiap mata kuliah ini itu diberikan bobot SKS seperti itu. Jadi kita sudah menghitung MK per ekuivalen bahwa setiap pertemuan ini dan beban bobot SKS ini tercukupi. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu aja tambahan dari kami. Mungkin. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Bapak Dedi Irawan atas tambahan yang diberikan mengenai jawaban terkait tadi persiapan daripada LPPM menyongsong daripada akreditasi. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Suci Rahayu, monggo saya Iya, persilakan. terima kasih. Saya mau menambahkan dari tanggapan pemateri sebelumnya dua, itu kemarin pengalaman dari kami, semuanya itu harus buktinya ada.
Jadi dosen melakukan penelitian, terbit jurnal Sinta berapa itu harus ada buktinya. Nah, kebetulan kemarin kami itu waktu yang ditanya bagian itu penelitiannya siapa, kami nggak punya, belum tercetak yang itu. Jadi nanti semua berkas untuk LPPM mohon disiapkan, dicetak semuanya. Jadi untuk penelitian, pengabdian, bahkan jurnal yang dosen dengan mahasiswa, buktinya juga disiapkan meskipun ada link, tapi yang tercetak juga untuk disiapkan. Dan tentunya roadmap penelitian, apalagi dengan kurikulum OBE, di mana di mata kuliah tersebut ada jurnal yang dilakukan penelitiannya oleh dosen tersebut, itu juga dikaitkan. Jadi tidak serta-merta kita meneliti apa, jadi sesuai dengan bidang ilmu kita. Dan dulu pengalaman kami juga, waktu akreditasi sebelumnya kami belum punya jurnal, sempat ditanya juga, dan alhamdulillah berkat pendampingan dari Stemas di Grobogan juga saat ini telah memiliki jurnal Asunia, dan saat ini juga akan melakukan akreditasi jurnal, dan alhamdulillah juga didampingi oleh Stemas juga. Terima kasih Bu Ati dan jajaran untuk pendampingannya. Dan untuk tambahan lagi untuk terkait LPPM, dengan mahasiswa juga menerbitkan jurnal yang terbit sebagai salah satunya syarat lulus dan lain sebagainya, meskipun nggak boleh diwajibkan, tapi itu juga bentuk bukti tridharma perguruan tinggi yang tidak hanya dosen melakukan, tapi mahasiswa juga melakukan. Jadi kalau tambahan dari saya, buktinya harus disiapkan seperti pengalaman saya sebelumnya. Begitu, Pak Amir, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Suci Rahayu. Tadi sudah disampaikan terkait jawaban. Monggo Bu Nadiro, Ya, ada baik. tanggapan? Terima kasih para narasumber. Tadi yang terkait apa kewajiban mahasiswa untuk publikasi, mohon petunjuk Pak Dedi Irawan. Kalau di tempat jenengan itu kalau hanya lisan kan mungkin nggak manjur ya. Mungkin dari tempat jenengan bagaimana, apa ada edarannya atau mungkin ada surat keputusan dari ketua atau gimana? Oke, baik Bu. Untuk keputusan berarti ada instruksi ya dari dekan bahwa untuk upload di jurnal. Jadi seperti ini. Sebagai syarat nanti ketika mahasiswa mau mengambil ijazah itu sudah terpublish. Jadi seperti itu, Bu. Itu kewajiban di fakultas kami di kesehatan. Ya, Bu, mungkin itu aja, Bu. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih atas jawabannya semua pemateri, bahwa memang untuk persiapan akreditasi itu sangat perlu sekali, terutama di bagian LPPM ini, terutama mahasiswa dan dosen ini harus benar-benar memiliki PKM ataupun penelitian yang paling tidak itu Sinta, kalau memang kita tujuannya untuk unggul ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian kalah pentingnya juga terkait certificate editor, reviewer, kemudian eh, terkait komitmen yayasan, kemudian buktinya lah, itu yang paling penting dari kita TDLID itu tidak hanya bercerita saja, akan tetapi ada bukti fisiknya daripada penelitian dan juga pengabdian kita, tentunya itu relevan dengan bidang ilmu masing-masing dosen. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber. Ini Bu Ati, ini izin, ini waktunya masih setengah 3 ini. Lanjut apa kita Boleh kalau dicukupkan cukupkan? terakhir mungkin nanti Pak Dedi, Bu Suci, kemudian Bu Isna ini minta tolong kalau misalkan ke depan kita nanti saling ya, karena
akreditasi kan misalkan kayak katakanlah lomba akademik atau penelitian atau apa, kita tuh butuh partner begitu loh istilahnya. Kalau ya kita nanti sama-sama begitu, nanti tolong dimediasi supaya karena ini sudah jadi nasional, sudah ada Aceh, kemudian Mm-mm. Pulau Oke. Sumatera, terus kemudian Jawa Tengah. Nah nanti gak apa-apa lah ya, saling lah gitu seperti itu. Ya Pak Deddy ya. Siapa tahu nanti kalau misalkan saya nggak tahu ya, satu kayak punya angan-angan kemarin itu sempat ngobrol sama LPPM begitu ya dengan Bu Nadiro dan juga Pak Amir selaku ketua LPM karena kami mau KKN begitu ya atau KPM, kita tuh sempat kepikiran gimana ya kalau misalkan nanti KPM-nya anak-anak mahasiswa Saimas ke Aceh begitu, nanti saya bilang tenang, kita di Aceh punya teman kok, di sana ada Pak Deddy, pikir saya begitu. Oke. Nanti sama kampus terus kemudian wah Bu, tapi ini ternyata di Pemalang juga ada bencana nih Bu gitu, atau misalkan kita KPM bencana ya gitu seperti itu. Jadi pokoknya nanti kalau misalkan kita jadi ke Aceh gitu ya, nanti ya kita merepotkan Pak Deddy begitu, jadi ya bisa disondingkan ya. misal begitu seperti itu. Kemudian ke Bu Isda ini karena Bu Naila jadi wakaf dua, dan ya nanti disondingkan juga lah ke Bu Naila, Bu ini kalau misalkan nanti jadi kita sama-sama Saimas lah lomba-lomba apa atau penelitian-penelitian apa begitu bersama. Nanti Mbak Suci insya Allah bisa gabung begitu Bu Mbak Isna ini. Tadi Bu Naila saya lihat sempat gabung sebentar begitu ya, salam buat beliau. Nggih, Bu. Ya, hari ini ada rekaman persiapan Ramadan. Jadi Ramadan itu kita ada podcast ini sudah mulai dicicil mulai Wah, sekarang ini tadi. ya Masya Allah Seperti itu. perkembangannya luar biasa. Ya. Sama-sama belajar, Bu. Mungkin Bu, apa ya, masukan untuk beberapa pemateri yang sudah ada maupun yang akan datang, itu kita dibuatkan grup seperti itu atau gimana biar kita saling komunikasi gitu, Bu. Oke, Mungkin mau bisa tambah repot ya. Pokoknya intinya dipertimbangkan mau tambah repot nggak apa ya. Nah ini Pak Deddy ya. Kalau mau tambah repot, oke. untuk nambah channel lah. Nanti kita bisa bekerja sama-sama. Ngoten. Ya, siap, siap. Dan dibuka kesempatan yang hadir hari ini, misalkan mau jadi narasumber gitu ya, kita sharing-sharing karena ini dari kita untuk kita. Jadi Mbak Suci ini tuh volunteer gitu ya. Boleh nanti itu di Google Form diisi ya. Kalau mau jadi narsum, ya bersedia begitu karena kami itu terus terang kampusnya itu karena mahasiswanya kita juga segitu gitu ya, mahasiswanya hanya sekitar 400, kita berharap bisa naik begitu, terus ditambah PR LAM 3 LAM berarti 150 juta. Kalau ngundang asesor itu kayak ya Allah gitu loh. Jadi mohon dimaklumi ya Pak Deddy dan juga Mbak Isna ini juga Mbak Suci begitu. Jadi harapannya forum sharing-sharing ini tuh bisa kayak yo kita nanti ngundang asesornya sekali aja gitu, nggak perlu berkali-kali gitu seperti itu. Oke, siap Mbak Isna ini. Oke. Tadi ada teman saya dari Staimas juga namanya, dari Tulungagung, Oke, dari apa itu? Kiai Haji Ali Sodik Nggih, Uman nggih. dari Munut Tulungagung. Saya Mas Wanogi nanti bisa saling komunikasi. Tadi beliau masuk sebentar setelah itu perkuliahan. Insya Allah beliau nanti bisa jadi narasumber untuk selanjutnya, Bu. Wah, Saya hubungi nanti, saya hubungkan dengan Ibu Kamis itu. depan ya, sudah selesai. Tanda tangani. Oke. Makasih Bu Isna ini. Siap. Mungkin itu dari saya. Pokoknya matur nuwun, terima kasih sudah Baik. support kita galakkan di sharing-sharing ini, pokoknya solid lah PTKIS yang kita gitu, yang mau begitu Pak Didi, Bu Isna ini, Mbak Suci, matur nuwun. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Amir. Baik, terima kasih atas saran masukannya Bu Atik. Pada intinya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, terutama dari kampus-kampus, bila mana belum MOU, nggih, MOU dengan kami, terutama atau lakukan OU, kemudian ada MOK sama IA-nya. Ini kan IA-nya sebenarnya sudah kita lakukan seperti itu, karena memang itu untuk menunjang akreditasi di masing-masing perguruan tinggi kita. Sebelum saya kembalikan ke
pembawa acara. Mungkin ada closing statement dari Ibu Isna ini dari masing-masing narasumber nantinya. Yang pertama Bu Isna ini monggo. Baik, terima kasih. Sedikit dari saya. Mari kita sama-sama perbaiki perguruan tinggi kita bersama-sama dengan saling bekerja sama antara perguruan tinggi. Kita PTKIS bisa bersaing secara nasional bahkan secara internasional. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo Pak Dedi Ya, Irawan, mungkin closing statement-nya. sebagai penutup, pertama adalah ketika kita kedatangan AL, yang pertama adalah kita bangun komunikasi kepercayaan ya. Komunikasi kepercayaan bahwa dalam komunikasi itu kita bisa membangun bahwa apa yang kita utarakan ini memang benar-benar mengapresiasi ya apa yang ditanyakan ketika asesor ini akan bertanya. Jadi seperti itu. Pengalaman kami akreditasi program studi farmasi kemarin ini memang begitu di kesan terakhir bahwa kami diberikan ini Pak Dedi nilai kami berikan adalah dari kami 320. Nah, supaya kamu berdoa supaya nilainya nggak berubah gitu. Jadi sempat komit itu adalah kepercayaan asesor sampai berani memberikan nilai ketika ketika di akhir gitu. Jadi memang eh, eh, begitu selanjutnya ketika pengumuman hasil bahwa memang benar hasil yang kami terima itu adalah 317 turun 3 poin dari yang asesor itu berikan. Jadi seperti itu. Jadi ya tetap bersyukur dapat asesor yang eh, mempunyai komitmen yang baik untuk kemajuan. Karena apa? Karena memang dari awal ya, yayasan kami itu untuk program studi farmasi itu kemarin dosennya masih kurang. Dari prodi itu yang diwajibkan adalah 5, tapi kita masih 4. Jadi seperti itu. Jadi memang kurang. Jadi kita tutup dengan adanya sarana prasarana lab ya. Lab lab farmasi itu lebih kurang kemarin ditanggulangi, memang benar-benar dilengkapi sarana prasarana untuk lab farmasi. Jadi seperti itu. Jadi begitu datang masuk ke lab, asesornya terkejut bahwa labnya ini masih baru semua gitu. Jadi belum digunakan. Nah, gitu. Jadi asesornya sampai eh, ini benar ini beli bukan sewa benar begitu kita buka semuanya memang benar kita memang berupaya untuk melengkapi sarana prasarananya itu. Jadi komitmen itu yang membuat asesor bahwa sampai memberikan jaminan ya bahwa kami memberikan nilai itu sesuai dengan yang fakta yang di lapangan. Itu statement dari kami menghadapi akreditasi yang terakhir kemarin. Mungkin itu aja Pak, masukan dari saya. Baik, terima kasih Pak Dedi Irawan atas closing statement-nya. Untuk yang terakhir, Ibu Suci Rahayu, monggo, saya persilakan. Terima kasih Pak Amir. Untuk closing statement saya, kampus besar punya fasilitas, kampus berkembang punya semangat. Selama kita jujur, kompak, dan terus membenahi, akreditasi bukan lagi sebuah momok, tapi jadi cermin kemajuan kita bersama. Dan dengan siapapun asesornya nanti, terus jalin silaturahmi biar hubungan tidak putus. Seperti itu Pak Amir. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu materi atas closing statement-nya. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung kegiatan sharing session 3. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih pada para narasumber, panitia, serta seluruh peserta atas partisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga sharing session ini memberikan manfaat dan dapat menjadi referensi strategis dalam penyusunan serta implementasi Renstra, pengembangan mutu, dan akreditasi perguruan tinggi swasta kita masing-masing. Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama
memandu kegiatan terdapat kekurangan baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada MC Mbak Pinda. Mohon izin, ada foto pertama juga Mbak. Foto bersama, foto di Zoom maksudnya. Itu Mbak, 1, 2, 3 biar rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Aduh. Terima kasih Pak Dedi Pak Irawan, Dedi, Bu Mbak Suci, Suci, Mbak Isnaini, Pak Mbak Amin. Isnaini, nggih, sami-sami Ibu. Terima kasih Terima kasih. Nggih, Mas dan semuanya. Ya, alhamdulillah, nggih, siap. Pamit undur diri deh, Bapak Ibu. Oke, Bu. sama-sama. Terima Nggih. kasih, Bu.